Hai Tribuners, balik lagi dengan kami berdua, masih berdua juga karena satunya masih liburan ya. Liburan. Hari ini kita masih membahas tetap di program Selebrasi Lokal bersama saya Melisa. Saya Teguh. Ya, hari ini kita membahas soal pertandingan berikutnya Kak ya, setelah banyak kejutan-kejutan di pertandingan yang sudah lewat ya, seperti Belanda sudah pulang kampung, Jerman pulang kampung. Matchday kedua ya khususnya. Ya, matchday kedua ya. Jepang pulang kampung ya, memang Maroko main bagus juga saya lihat penguasaan bola sampai 70% bahkan. Belanda cuma 30 dan terakhir tuh siapa Kak di matchday berikutnya? Ya Belanda terakhir. Belanda ya, yang Jerman ya, yang nggak nyangka juga. Ya nggak nyangka juga pulang kampung, tapi memang kalau kata pemainnya tuh mereka pantas untuk pulang karena memang nggak menyajikan permainan yang cantik ya kalau kata mereka. Itu pengakuan salah satu pemainnya ya. Nah, pertandingan matchday ketiga juga nggak heran sih karena Prancis pasti menang. Ya, Meksiko menang walaupun satu kartu merah. Dan Norwegia yang gol-gol menit terakhir Haaland. Kalau kata meme itu 90 menit enggak kelihatan, enggak taunya ujung-ujungnya gol ya Haaland. Ya bukan, berarti pertandingan ini Mel banyak nyetak gol di atas 90%. Berarti tonton pertandingan sampai habis. Ya, tapi tebakan aku benar Kak, 2-1 Brazil Jepang ya. Oke Tribuners, kalau hari ini kita membahas pertandingan berikutnya di matchday keempat ya. Amerika melawan Bosnia dan Herzegovina dan Belgia dan Senegal. Kita pertama Senegal dulu. Belgia Senegal. Boleh. Belgia Senegal ini kalau saya lihat Kak, Belgia ini selama pertandingan fase grup menang cuma sekali kalau salah, seri cuma 2. Ya sama kayak Senegal hanya menang. Senegal 2 kali bahkan kalah. 2 kali kalah Senegal. Itu pun peruntungan. Tapi Senegal ini waktu melawan Norwegia cukup malah ini Kak. Bagus ya. Cukup bagus karena dia ada perlawanan juga, ada 2 gol dan lawan Prancis juga 1 gol kan walaupun kalah juga. Tetap ada ngototnya juga. Kalau saya lihat Belgia kayaknya kok lawan Mesir seri ya, lawan Iran ya Kak? Iran seri itu ya. Iran seri, Mesir menang ya. Mesir tidak seri juga. Mesir seri, yang terakhir melawan pokoknya menang yang terakhir. Itu Selandia Baru. Iya, karena Selandia Baru memang ini bukan ya kayak itulah pokoknya 5-1 ya. 5-1. Nah, kalau kita lihat di Belgia ini masih ada Kevin De Bruyne Kak. Ada Romelu Lukaku, Jeremy Doku, terus Trossard ya. Benar enggak? Trossard. Ya Trossard yang main di Arsenal ya, yang sudah 30 tahun itu ya. Dekatnya layar juga kan. Terus kalau di Senegal pastinya ada Sadio Mane yang main di satu klub sama ini ya. Ronaldo bukan? Al Nassr. Ya Al Nassr, ada Nicolas Jackson dan Kalidou Koulibaly. Nah, kalau Kakak melihat keseluruhannya Kak, kalau pertandingan ini gimana Kak? Ini kan 2 tim sisa ya. Karena maksudnya hampir tidak lolos ke babak 32 besar setelah 2 pertandingan tidak maksimal. Belgia sendiri 2 pertandingan hanya memperoleh 2 poin. Dan sementara Senegal lebih parah lagi. Dari 2 pertandingan mereka kalah. Tapi di pertandingan termasuk di pertandingan terakhir, matchday terakhir di putaran 64 besar kan. Dan itu saat-saat kritis ya. Saat-saat kritis. Mereka bisa membuktikan diri, membalikkan keadaan sehingga lolos ke babak 32 besar ini. Dengan yang kemenangan yang cukup bagus ya. Ya bagus lah kalau ya, tapi lawannya tidak sekuat yang lain-lain maksudnya itu ya, bukan ngeremehin juga. Untuk Belgia sendiri kan memang beberapa tahun ke belakang mereka menciptakan generasi emas kan, tapi beberapa ini sudah sedikit menurun dan hanya tinggal sisa-sisa Romelu Lukaku, Trossard, De Bruyne itu. Courtois juga kan itu sisa-sisa generasi emas mereka dan mulai muncul pemain baru seperti Doku, De Ketelaere itu juga kan. Itu mungkin belum menciptakan kestabilan, terlebih pelatih mereka kan pelatih baru ya. Pelatih baru ini. Kan pelatih mereka sekarang yang melatih Portugal itu kan.
Roberto Martinez Martinez, ada. ya. Oke. Jadi kan mungkin perlu Yang kata orang Kak merusak di generasi Belgia. Generasi emas Belgia. karena apa namanya memadukan pemain-pemain itu, Mel. Tapi jangan salah, mungkin beberapa tim juga di saat pertandingan pertamanya jelek seperti kita katakan seperti Argentina yang pertandingan pertamanya bahkan bisa kalah, bisa menjadi juara dunia. Yeah. Siapa tahu setelah lolos 32 besar, Belgia bisa melaju lebih jauh. Yeah. Sementara untuk Senegal sendiri, seperti kita garis bawahi sebelumnya bahwa Senegal ini masuk ke final Piala Afrika dan menang. Walaupun digagalkan kontroversi lah ya. Walaupun gelarnya dicabut bener. dan diganti Maroko. Tapi itu faktanya mereka di atas lapangan mereka bisa menang melawan Maroko dan menjadi juara Piala Afrika. Itu menunjukkan bahwa mereka memang bukan tim yang sembarangan ya. Melawan Prancis kan mereka ada perlawanan ya, bukan kalah. Kalah. Itu yang makanya aku lihat yang bagus tuh. Melawan Norwegia. Norwegia kan memang jual beli gol ya. Iya benar, jual beli gol. Pertandingan seru, menarik dan ya mungkin memang kalah tapi bukan kalah terhormat lah. Jadi untuk Senegal khususnya dengan modal menjadi juara Afrika dan menjadi 3 terbaik ya, peringkat 3 terbaik dengan 3 poin ya. 3 poin itu ada berapa tim kan kemarin kan? Ada Korsel ada salah yang turun tidak jadi kan. Berarti ya ini menjadi momen Senegal untuk membuktikan diri sejauh mana mereka bisa melaju ya. Pemain-pemain mereka kan cukup bagus ya, sangat bagus ada melawan Norwegia yang permainan jelas berbeda. Belgia pemain negara dari Eropa yang otomatis mengandalkan taktik ya, biasanya seperti itu sistem permainan. Sementara dari Senegal sendiri mengandalkan kecepatan para pemainnya, fisik. Itu menjadi salah satu kelebihan dari Senegal, seperti itu. Kalau kita lihat gimana Kak kalau ngelihat performa Kevin De Bruyne sendiri di Belgia ini di selama Piala Dunia ini, dia nih sudah senior juga ya, 34 tahun ya? 90 ya kalau salah. 34. Iya, itu gimana Kak melihat Kevin De Bruyne apa makin menurun atau gimana? Ini kelihatan waktu bertanding yang lawan itu sih selain dia sisanya ya saya nggak itu ya, kalau Thibaut Courtois kan kita tahu lah ya dia, tapi tetap bagus ya. Kadang kan penjaga gawang biasa semakin senior, semakin tua semakin ini bagus, kecuali Neuer ya. Iya, nah itu gimana Kak ngelihat kita setiap lininya ini dulu nih, lini tengah ini gimana Kak lihat Kevin De Bruyne ini sendiri? Kevin De Bruyne kan ada di puncaknya saat bermain untuk Manchester City ya. Iya, dan segala piala itu. Dan sekarang bermain untuk Napoli dan beberapa pekan terakhir menjelang usai kompetisi dia juga mengalami cedera kan. Jadi sehingga mungkin De Bruyne tidak dalam top performnya. Tapi De Bruyne tetap De Bruyne ya. Memang kecepatan dia untuk saat dribble bola memang sedikit berkurang karena faktor usia. Tapi kipas mereka, umpan long pass-nya, umpannya tetap akurasinya tetap bagus, Mel. Beberapa memang penggerakan dia memang tidak lagi kecepat free roll ke kanan ke kiri, ke kanan diserahkan ke Doku biasanya atau Trossard, ada The Ketelaere dan di kiri juga. Tapi dia lebih menutup posisi mereka dan mengumpan umpan terobosan untuk Lukaku, seperti itu. Memang kalau sekarang nih kan banyak melihat pertandingan itu siapa yang paling banyak megang bola kan, seperti itu biasanya dilihat. Tapi yang dijingok benar. Tapi kenyataannya kan memang De Bruyne bukan 5 tahun yang lalu, 4-5 tahun yang lalu yang bisa melewati beberapa pemain kan, mungkin faktor usia juga kan. Jadi sehingga dia memanfaatkan kualitas umpan dia untuk membongkar pertahanan lawan, kita lihat pertandingan dari Belgia seperti itu. Beberapa kali De Bruyne dapat kesempatan pindah dari transisi dari sisi kanan sisi kiri, umpannya sangat akurat dan itu bisa dimanfaatkan pemain-pemain sayap mereka.
Kalau khusus untuk De Bruyne kan. kalau di Senegal ini saya taunya Sadio Mane Kak. Kalau Pape Gueye tak Kak? Iya, Pape Nah, Gueye. Pape Gueye gimana Kak? Kalau ngelihat di pertandingan lawan Norwegia dan Irak itu Kak, Norwegia deh yang lawan Norwegia itu juga lumayan bagus lah ya. Ya kan memang pemain-pemain dari Senegal kita tahu mengandalkan kecepatan ya. Terlebih apa namanya Villarreal dia dimain Kak. Khusus untuk Belgia kan memang lini pertahanannya juga mempunyai postur yang cukup tinggi besar kan. Dibanding sementara Senegal sendiri posturnya keker tapi kecil. Keker ada yang besar-besar juga nih. Tinggi-tinggi nah ininya backnya. Iya. Jadi, ada yang kecil ini tengah. Jadi kemungkinan besar Belgia Senegal bakal memanfaatkan kecepatan pemainnya termasuk Diaye itu kan. Diaye Sane juga. Sementara Nicholas Jackson bisa ditempatkan di posisi depan untuk menyelesaikan peluang yang ada. Kita ketahui Thibaut Courtois ini bukan kiper sembarangan, Mel. Kiper dia ini hebat-hebat juga, yang kiper kedua kan MU. Tapi bukan kiper siapa? Kiper kedua Belgia kan Lemans ya. Itu hebat juga itu. Generasinya memang bagus-bagus ya. Nah, itu Mel. Dia bisa memanfaatkan kecepatannya untuk membombardir lini belakang dari Belgia sih, Mel, seperti itu. Dia ya. Nah, kalau untuk lini serang Belgia sendiri ada Lukaku, Trossard dan Jeremy Doku. Nah, untuk ini sendiri gimana Kak ngelihat performa Lukaku ini? Saya lihat Lukaku juga iya apa memang dari dulu ya Lukaku. Perasaan Lukaku dari MU kan? MU, pernah Chelsea, iya segala klub ya. Sekarang Napoli. Satu tim sama De Bruyne. Nah, itu gimana Kak ngelihat? Dan Trossard juga pemain Arsenal ya? Arsenal. Itu penyerang Kak kalau di Arsenal. Itu biasanya ganti-gantian sama Martinelli yang pencetak gol Brazil kemarin. Martinelli justru jadi cadangan dan dapat gol ya. Iya, di Brazilnya kan. Iya, di Brazil lah. Kalau di Arsenalnya mereka suka ganti-ganti. Suka ganti-ganti itu saling, maksudnya yang jadi cadangan itu. Iya. Misalnya Martinelli lagi beberapa musim terakhir Martinelli sering menjadi pemain inti. Tapi kebelakangan Trossard yang sering ganti. Tapi tidak jarang Arteta menukar mereka kan tidak ada pemain inti sih yang ganti-ganti aja dibuat Arteta seperti itu. Nah, ngelihat performa Lukaku ini kayaknya gimana Kak ngelihat? Ada kan yang meme-nya itu yang nggak ada pernah dia latihan aja dia nggak gol itu dah. Itu lihat mungkin Lukaku ini berapa umurnya? 90 kan 30 sekian kan. Usia ya. Tigo ternyata 1 tahun lebih muda dari ini. De Bruyne. Berarti kan mungkin ini Rudi Garcia kalau tidak salah pelatihnya ya. Pelatihnya bentar. Ya benar, Rudi Garcia. Berarti dia tidak menempatkan Prancis Kak? Iya. Mantan pelatih tim hebat juga Rudi Garcia. Belgia juga tidak punya penyerang lain kan selain Lukaku. Iya, paling dekat layar paling main di belakang. Dia agak melebar. Dan seperti kita lihat beberapa permainan dari Belgia, Lukaku ini hanya sebagai pemantul, beberapa kali hanya memantulkan bola dan kan dengan bodi yang kuat, dengan bola pertama mungkin gagal, misalnya bola di long pass gagal bola pertama, tapi bola kedua itu kan sangat berbahaya, Jadi sehingga bisa menciptakan rekan-rekannya untuk melakukan tendang-tendang dari jarak jauh, dan itu beberapa kali juga terbukti hasil gol. Selandia Baru kemarin kan juga banyak yang bukan bola jadi kan, seperti itu, Mel. Jadi memang seperti saya bilang beberapa pertemuan kita bahwa sekarang ini penyerang bukan hanya bertugas untuk mencetak gol, Mel, karena permainan sistem yang menempatkan back di belakang yang biasanya bertahan dan malah maju ya. Jadi sehingga striker itu hanya bertugas untuk menarik lawan atau memantulkan bola sehingga bisa menciptakan ruang-ruang seperti itu, Mel. Mungkin tugas Lukaku seperti itu, yang memang tidak bisa mencetak gol kan, tapi
rekan-rekannya memiliki ruang untuk mencetak gol. Kita sama seperti di Indonesia lah. Kalau di Indonesia kan ada Rafael Strike yang tugasnya menarik lawan, bukan maka hanya orang untuk tuh taunya dia tuh tidak bisa ngegol, padahal dia tugasnya menarik lawan sehingga di lini pertahanan lawan terbuka dan sehingga bisa dimasuki oleh penyerang-penyerang sayap mereka seperti itu. Jeremy Doku juga nggak ini ya kayak. Iya, kalau dibandingkan permainan dengan di Manchester City. Oh iya. Dibandingkan permainannya dengan di Manchester City memang sangat berbeda. Iya benar. Mungkin pengaruh apa itu? Taktik yang pasti yang jelas, jelas taktik dengan supply. Biasanya kalau di kiri dia di Manchester City dibantu oleh O'Reilly kan, mungkin O'Reilly. Oh iya tahu O'Reilly. Back kiri dari Senegal, Belgia kurang membantu penyerangan dari Doku. Terus kan kalau di Manchester City kita lihat Doku bermain apik karena Pep Guardiola membebaskan dia untuk skill individunya keluar. Kalau ini kan sepertinya agak susah karena bola kebanyakan dibagi oleh Kevin De Bruyne sih seperti itu. Tapi tetap Jeremy Doku mempunyai skill dan permainannya cukup bagus sih. Jeremy Doku ya. Jadi penyerang itu Jeremy Doku, Trossard ya. Trossard itu lebih ke apa Kak? Kalau wing kiri sebenarnya. Wing kiri mereka sama-sama wing kiri kan. Tapi kadang di Norwegia ini, di Belgia, di Doku ditaruh di kanan, nah kadang Trossard sebelum De Ketelaere main kan. Nah, kalau ada De Ketelaere sebelah kanan, Doku kiri atau Trossard kiri, nah Lukaku depan dan di belakangnya itu ada Kevin De Bruyne kan seperti itu Mel. Kalau Sané sendiri Kak, kalau kita bicara soal Senegal ini Sané lebih ke posisinya juga penyerang juga ya? Harus kalau beberapa Sadio Mane. Beberapa tim baik dari Liverpool, dia ini alumni situ ya? Liverpool, Munchen, dan sekarang di Al Nassr, kan itu dia lebih banyak bermain di sisi kiri ya, penyerang kiri kan. Kalau Ronaldo sayap. Kan sekarang Ronaldo sudah jadi striker terus. Oh iya, bukan lagi sayap sekarang. Kalau zaman dulu Mas di Real Madrid itu kan memang jadi sayap, tapi Ronaldo setelah bermain di Juventus dia sudah jarang bermain di wing kiri kan. Nah, apalagi di MU kan sudah tidak pernah lagi dia main di posisi swing, tapi posisi striker murni. Makanya ada Mane ya di posisi di Al Nassr itu. Kiri dan kalau di Al Nassr ya, Joao Felix sisi kanan kan. Nah, kalau di Senegal sendiri selain dari sebelah kiri, Sadio Mane kan memang kadang free roll juga ya, kadang mengisi ke tengah, kadang juga jadi tukeran posisi dengan Nicholas Jackson, karena Nicholas Jackson kan bukan tipe striker yang hanya berdiam diri. Nicholas Jackson mempunyai dribble juga yang cukup bagus dengan kecepatan yang bagus, dan Diaye juga kan posisinya jadi bisa saling merotasi. Tapi memang dibandingkan beberapa waktu yang lalu Mane memang kualitasnya tentu berbeda ya Mel ya. Iya benar. Apalagi saat bisa di Liverpool membawa Liverpool juara Liga Champions kan. Liga ada Mane itu masuk Iya, Liga Inggris itu kan penampilannya luar biasa kan. Di Bayern Munchen juga penampilan dia cukup bagus. Nah, mungkin karena memang kecepatannya kurang, tapi kan kepemimpinan dia kapten tetap diperlukan. Seperti contoh saat di final Piala Afrika yang lalu contohnya. Dia yang mengajak pemain-pemain itu untuk tidak walk out kan. Iya benar. Walaupun jadi sengketa. Seperti itu. Iya. Dia juga asis ya Kak ternyata melawan Norwegia. Mane ini sendiri. Nah, kalau untuk belakang sendiri Kak, kalau belakang udah kayaknya ada catatan itu juga. Mereka nih agak lemah di ini sampai kebobolan 2-1 kayak itu Senegal ini. Iya. Senegal ini kan lebih banyak mengandalkan Koulibaly ya. Koulibaly apa? Back kan. Back ya. Namo. Sorry. Hater ini ya sampai ini. Sorry benar. Ya ada namanya Koulibaly itu. Iya, Koulibaly kan sebelumnya. Nah, masalah koordinasi. Catatannya. Koulibaly kan sebelumnya bermain untuk Napoli, terus pindah ke Chelsea. Sorry benar. Pindah ke klub Arab, klubnya Neymar itu ya, Al Hilal ya. Al Ahli.
Hilal. Ya itulah pokoknya. Dan dia kan setim sama Bono kan Bono, di iya. Arab Saudi. Ya mungkin karena faktor berbeda ya. Kita ketahui bahwa di Arab Saudi mungkin permainannya sudah melambat ya karena tidak secepat tim-tim dari Eropa. Sedangkan partnernya kan bermain di Eropa. Iya. Mungkin dengan itu ya perbedaan kecepatan itu jadi miskoordinasi karena dirasa oleh Koulibaly permainannya itu terlalu cepat, mungkin seperti itu. Jadi koordinasinya dengan rekannya agak berkurang, terlebih kan Mendy juga kipernya katanya tidak fit ya. Kiper benar, Mendy cedera itu kan. Itu pas lawan yang Irak apa ya, lupa aku. Iya. Itu kan juga salah satu tembok kokoh juga kan. Membawa Chelsea juara Liga Champions kan Mendy juga kan saat itu. Jadi Mendy ini bukan kiper sembarangan juga, Mel. Moridiau kayaknya. Iya, walaupun apa? Moridiau namanya. Sekarang pengganti. Iya, sekarang pengganti Mendy, pengganti Mendy ya. Walaupun dia bermain di Liga Arab kan dari Chelsea pindah ke Liga Arab, tetap kualitasnya tetap bagus Mel. Dan ada Eduardo Mendy. Mentalitasnya itu tetap harus ini Mel, karena penjaga gawang itu kan semakin senior, semakin matang, semakin bagus biasanya. Dengan hilangnya Mendy tentu biasanya kalau kiper perbarisan belakang itu kan pede. Bener pede. Oh iya, kayak MU lah, MU lagi jadi pede sekarang. Kipernya bagus kan. Iya benar. Nah, seperti itu juga Senegal ini karena kipernya cedera, mungkin mereka kurang pede, jadi sehingga koordinasinya agak kurang kan. 2 back tengah dengan 1 penjaga gawang itu harus ada chemistry yang komunikasi yang kuat Mel. Kapan mereka bisa melepas bola, kapan bisa mengcover rekan-rekannya, seperti itu kan harus koordinasi. Kalau tidak ada chemistry pasti ya bakal ada miskoordinasi tadi Mel. Kalau untuk Belgia sendiri sudah aman ya kayak Kostange nih, apa Mesele, Ngoy, The Cooper ini untuk belakang dari kan Belgia ini. Belgia sendiri kan tidak terlalu banyak kebobolan sebenarnya. Iya benar. Memang ya seri aja nggak bisa cetak. Seri terus benar. Paling 1 yang cuman. Yang 5-1 melawan terakhir Islandia Baru ya. Ini nggak yang kebobolan cuman yang lawan Mesir apa 1-1 itu. Iya itu Mesir. Itu kalau salah. Berarti kan sebenarnya tidak ada pekerjaan rumah. Ini satu-satu. Pekerjaan rumah melawan dari lini belakang dari Belgia. Tapi memang kreativitas mereka agak berkurang. Ya kita ketahui sebelumnya kan ada Eden Hazard yang yang bermain sangat apik ya, dan terlebih Lukaku ya tidak bisa kita pungkiri saat itu juga bermain sangat bagus. Belum ada lagi Benteke kan, belum ada lagi juga. Iya bagus-bagus Belgia dulu. Iya, De Bruyne dalam usia yang matang kan. Sekarang kan memang perlu ada regenerasi dan itu ya perlu perlahan sih. Tapi kalau untuk kita bicara kalau Senegal ada PR karena penjaga gawangnya cedera. Kalau di Belgia aman sih. Tapi mereka juga belum terbukti karena belum melawan tim-tim besar ya. Dan Senegal ini salah satu tim besar sih Mel, menurut saya Mel. Iya, Senegal kan posisinya juga di 10 besar kalau salah apa di 20 besar lah untuk FIFA. Pokoknya itu tadi karena mereka datang sebagai juara Afrika yang walaupun di kudeta ya. Iya benar. Nah, Kak, balik lagi ke gol ini tadi, ternyata gol bunuh diri, bukan gol ini. Iya, tapi kan kan tetap posisinya tetap tak terkalahkan juga. Bukan, itu tetap deflection seperti itu kan, seperti itu. Tetap ada serangan lawan sehingga pertahanan mereka ya tetap kokoh sih masih. Benar. Iya, ini terbukti dari yang saya lihat juga ijo-ijo ini poinnya itu. Pemainnya untuk di lini belakang. Nah, kalau kita lihat langsung ke ini Kak, ke 11 pertama tadi sudah kita banyak bahas, apakah ini juga agak beda sama ini tadi, yang 11 pertama yang tadi. Udah boleh enggak 11 pertama? Nah, di line up ini. Mana itu? Jadi tunjukin. Nah, ini Kak, ini beda loh dengan yang di sini. Ternyata si Koulibaly tidak main Kak di sini. Oh, Koulibaly. Itu di situ ada. Di situ ada, di sini ada. Nah, ini
sudah Ini menurut kakak prediksi ya. sudah Ini kan referensi prediksi lah ya. ini gimana menurut kakak? Apakah sesuai dengan yang kakak prediksi atau gimana? Ya itu tadi. Kalau untuk depan Trossard ataupun Lukaku memang sering bergantian di posisi itu ya, karena Iya, Doku juga, Trossard juga kayak bisa ini kalau di sini. Trossard juga bisa di posisi Doku seperti itu. Dan Salemaker juga bisa ada dekat layer juga di sebelah situ. Dekat layar. Masih ada Witsel juga. Itu juga. Tapi kalau menurut saya sih pertandingan pertama Lukaku tetap menjadi main Mel, karena melihat lini belakang dari Senegal yang punya postur-postur tinggi. Kalau Trossard dipakai false nine, otomatis bakal kalah body dengan pemain-pemain yang kecuali kalau mereka memang mengandalkan kecepatan. Kita lihat dulu permainan Senegal seperti apa. Kalau permainan Senegal agak low block atau pasif, ya mau tidak mau Trossard Lukaku harus ditaruh di situ, Mel. Berbeda kalau mereka pemain terbuka sehingga lini belakang Senegal mempunyai ruang untuk dimanfaatkan oleh Trossard. Kalau tidak ya harus Lukaku. Sementara Senegal tidak ada PR ya. Memang itu salah satu pemain terbaiknya kecuali penjaga gawangnya yang cedera itu kan, Mel. Ya itu tadi. Pertemuan Sadio Mane, Doku, Sarr dengan Doku itu kan sama-sama bermain di Liga Inggris kan, itu juga pasti menjadi pertandingan seru kan, Mel. Walaupun di babak 48 besar mereka ini tim yang paling terakhir ya lolos ke babak 32 besar, ini tetap tidak bisa diremehkan, bakal jadi pertandingan seru sih, Mel. Pertandingan seru, ya ada perlawanan lah ya, ada jual beli lah ya. Pasti ada jual beli serangan. Iya. Skor Kak, menurut kakak berapa Kak? Prediksi? Dengan Belgia yang agak sedikit menurun ya, Senegalnya ada perlawanan terus, walaupun dia digencar, dengan Senegal yang datang sebagai juara Piala Afrika, ya walaupun hanya di fase grup hanya 3 poin ya, jadi ke tim terbaik. Tapi saya pikir Senegal lebih tipis diunggulkan sih, Mel, dibanding dari Belgia sih, Mel. Bakal ada jual beli serangan, tapi Senegal tetap tetap unggul sih menurut saya, Mel. Berapa Kak skornya? Ya, karena kipernya Courtois ya. Iya. Courtois itu ya kan seperti kita ketahui bahwa Courtois itu bukan penjaga gawang yang mudah dibobol kan. Sampai usianya sendiri tinggi badannya 198 2 meter kan seperti itu. Hampir. Itu dengan jangkauan yang cukup tinggi, Mel. 200 meter Kak. 2 meter ternyata gila. 2 meter. Itu penjaga gawang yang bakal menyulitkan tim-tim lawan, sehingga saya prediksi Senegal unggul tipis bisa 2-1 atau 1-0 seperti itu, Mel. Bahkan bisa juga sampai perpanjang waktu, bisa karena jadi beberapa pertandingan terakhir kan extra time sampai penalti bahkan beberapa golnya diciptakan dari menit terakhir seperti Brazil juga kan sampai menit ke 90 plus baru mencetak gol. Kayak Haaland juga menang 2-1 ya, 2-1 90 plus juga. Bukan tidak mungkin ini bakal berlangsung seperti babak adu penalti. Oke, ya saya setuju juga, menurut saya juga bakalan ada perlawanan sengit ya dari Senegal. Walaupun juga kayak kata kakak kan ada kipernya juga, tapi tetap kayak saya lihat Senegal mainnya ngotot memang. Senegal ini ya mungkin sampai ya 3-2 mungkin, 2-2 jaga itulah mungkin ya, kayak tipis itu. Tipis ya. Oke. Tribuners, kita langsung ke ini ya. Amerika lawan Bosnia Herzegovina. Iya, Bosnia Herzegovina. Ngomong-ngomong, kalau ngomongin soal Bosnia dan Herzegovina ini, Kak, dia ini ternyata kayak Maroko lah, banyak keturunan dari mereka nih kan kayak zaman dulu pecahan ya, Balkan kan, mereka kan negara Balkan kan, banyak yang di Austria,
pecahan Rusia, Kroasia, Iya. Slovakia ya. Mereka banyak ke situ, banyak yang lahir di Austria juga. Mereka nih ternyata naturalisasi juga Kak, banyak itu juga. Tapi kan kebiasaan kalau tim-tim dari luar itu bisa double paspor. Ya bisa jadi ya, itu bisa Jadi jadi. Saya lihat saya head point kan di Terus IG-nya ya. selain itu mereka juga masih tercatat sebagai tim Eropa Ya sehingga benar. Dan ini Kak ngalahin Italia Kak waktu di playoff ya. Iya benar. Jadi sehingga biasanya suatu pemain itu tidak bermasalah karena paspor mereka Eropa. Jadi Eropa tidak kayak Maroko ya double ini. Maroko juga kan namanya? Iya dua paspor. Dua paspor. Nah, kalau ngomongin soal Amerika juga dia selalu bertanding api juga kayak ngelawan Paraguay, cuman dia kayaknya yang golnya banyak. Yang lain kalah Jerman, itu yang bikin saya juga kaget juga. Amerika kalau dibanding kayaknya Amerika sama Meksiko nih yang bagus untuk tuan rumah. Kanada kayaknya biasa aja ya. Walaupun sudah melaju sampai 16 besar kan ya. Itu mungkin termasuk nggak bisa kita ngomongin keberuntungan agak marah pemainnya karena mereka juga bakal bekerja keras kan kayak itu. Nah kalau ngomongin Amerika dan Bosnia ini Kak ya, Bosnia ini ada pemain seniornya itu Eden Dzeko. Eden Dzeko. Ini Eden Dzeko itu dulunya main di banyak. Manchester City, AS Roma, Inter Milan. Terkenal juga ya dia. Iya. Ya, pantesan kayak familiar ya. Nah di ini ada Pulisic saya ini taunya ya. Di AC Milan ya Kak Deni Pulisic ini. Di AC Milan. Nah, kalau Kakak melihat keseluruhan Bosnia sampai ada yang viral juga Kak. Ternyata reporter Amerika sampai pasti Kakak tahu juga. Reporter Amerika sampai bilang ini Amerika lawan muda karena Bosnia ini lawan muda karena saya nggak tahu juga di mana petanya Bosnia itu sampai dia ngina kayak itu Kak. Nah, itu Kakak melihat pertandingan ini gimana Kak? Bosnia kan juga dihuni oleh rekan Jazz di Sassuolo kan, Mitrovic lini belakangnya saya lupa namanya yang sekarang diincar Juventus. Dia itu kan salah satu Muha Removic itu kan rekannya Jazz di Sassuolo kan. Di Juventus. Di Sassuolo. Tidak, maksudnya di taksir sama. Iya, ini kan memang akademi Juventus tapi dibeli oleh Sassuolo dan sekarang jadi rebutan. Bahkan Inter Milan juga kan jadi rebutan. Berarti itu membuktikan bahwa kualitas pemain dari Muha Removic memang bagus. Terlebih ada Dzeko juga masih di depan kan. Sejumlah pemain bagus yang ada di Serbia. Serbia ini kan memang beberapa tahun belakangan namanya mulai naik, Mel. Serbia? Iya, karena beberapa kali lolos Piala Dunia, beberapa kali lolos juga Piala Eropa. Walaupun memang negara ini yang bukan tergolong yang negara dan sepak bolanya. Dia ini sempat kemarin rame waktu Islandia, saat Islandia. Sekarang Islandianya hilang sepak bolanya. Benar. Bosnia masuk bareng dengan Norwegia, itu kan satu-satu negara satu rumpun kan Iya. Seperti itu Mel. Pemainnya tapi kan memang kenyataannya Bosnia tetap bermain apik sih Mel, walaupun ya terseok-seok juga juga. Melawan Dia melawan siapa tuh yang Qatar cuma 3-1, ada perlawanan juga yang terakhir itu kan yang dia dapat gol cuma lawan Qatar kan? Qatar ya. Itu yang akhirnya mereka bisa lolos. Nah, kalau ngomongin Amerika pastinya waktu ngelawan Turki juga mereka tuh kalah karena pakai squad kedua ya. Pelapis kedua. Nah, kalau pelapis pertamanya gimana Kak ngelihat Amerika ini? Mungkin memang Amerika sekarang ini lagi bagus-bagusnya ya generasi. Katanya pelatihnya juga bagus Kak? Iya, Pochettino kan, pelatih dari mantan Chelsea, mantan Tottenham juga kan. Pochettino kan pemain pelatih bagus. Argentina ya? Iya, tapi kalau dulu kan kalau menurut saya kan. PSG juga pernah Kak? Iya. Menurut Kakak gimana? Yang paling terkenal kan paling tim Howard, Landon Donovan kalau dulu kan. Kalau sekarang kan hampir semua posisi diisi oleh pemain-pemain bagus. Pulisic bermain di AC Milan, Balogun bermain di AS Monaco kalau tidak salah, walaupun milik Arsenal kan. Belum lagi
Weston McKennie. Weston McKennie kan pemain dari Juventus. Weston, ya. Itu. Tyler Adam juga itu kan pemain bagus juga kan. Tapi yang saya pikir memang kekuatan dari Amerika ini berada di Pulisic, Balogun dan Weston McKennie yang ada di lini tengah. Kekuatan mereka di lini tengah, Mel. Weston McKennie ini kalau di Juventus kan menjadi andalannya Spalletti, sebelumnya juga andalannya Tudor. Bisa bermain di posisi manapun, kadang di posisi depan, kadang posisi samping, kadang tidak jarang di posisi wingback. Tapi khusus di Amerika dia bermain di lini tengah. Dan itu juga sangat bagus pemain Weston McKennie. Menjadi penyeimbang lini tengah dari Amerika. Kalau untuk Pulisic penyerang dia tuh kayak. Siapa? Weston McKennie. Basicnya gelandang. Basicnya gelandang. Box to box. Tapi ini tapi di sini Kak. Iya. Tapi saya bilang tadi, kalau di Juventus dia kadang di posisi wing, kadang di posisi wingback, dia bisa di mana saja dia bermain seperti itu, Mel. Dan kalau Pulisic, seperti kita tahu sebelum bermain di AC Milan kan bermain di Chelsea, bermain di Dortmund juga, pemainnya juga cepat sekali, skill individunya juga bagus. Di Dortmund. Tambah lagi Balogun juga ini ajang Piala Dunia, nama Balogun ini naik lagi walaupun sempat turun lah waktu dibeli Arsenal dan sekarang main di Liga Prancis kalau tidak salah seperti Balogun itu. Ya. Nah kalau kita ngomongin Edin Dzeko tadi belum selesai itu. Kalau Edin Dzeko sendiri kakak lihat kan gimana Kak sebagai itu ngelihatnya Edin Dzeko ini? Edin Dzeko ini kan sudah 40 ya, hampir 40. Iya 40 lah seumur hampir seumur Ronaldo lah. Iya pasti Dzeko ini kepemimpinannya sih yang paling di tim ya, karena senioritasnya. Walaupun memang dia tidak seproduktif dulu lagi ya, tapi memang berbagai ajang juara dia dapat kan, Mel. Di Inggris dapat, di Italia dapat. Itu juga membuktikan bahwa Dzeko itu mempunyai kualitas, men. Walaupun memang sekarang agak menurun, tapi jangan salah, jangan faktor usia. Tapi dengan posturnya yang sangat tinggi, bola-bola atas untuk Edin Dzeko sangat dibutuhkan untuk menjebol gawang Amerika ini sih, Mel. Kalau untuk pemain lain kakak ada yang ini nggak? Itu Kolasinac juga bagus. Nah, itu wingback kiri dia. Kolasinac ya? Iya, itu wingback kiri kan. Itu juga bermain bagus. Kipernya juga itu kan bermain di Liga Italia kan. Iya, kiper. Itu membuktikan bahwa balik lagi Bosnia Herzegovina memang kalau mungkin namanya tidak terlalu dikenal oleh. Benar. Tapi tidak kan catatannya Kak. Kipernya belum ada tim. Tapi benar, belum walaupun tidak terlalu lah ya. Iya, tapi ternyata pemain-pemainnya diisi oleh pemain-pemain bagus. Iya, ya. benar. Contoh yang terbaru sih Muharemovic itu bermain bagus bersama J.J. ya, partner J.J. di Sassuolo, sehingga Sassuolo berada di papan tengah. Dia sekarang menjadi incaran tim-tim kuat, khususnya Serie A sih. Oke Kak, kalau kita bicara soal ini sudah rata-rata sudah kita bahas semua. Nah, kalaupun ngelihat prediksi permainan nanti gimana Kak? Apakah menang mudah Kak Amerika ini? Kalau ngelihat dari komposisi pemain. Kalau komposisi pemain kan Amerika kita ketahui bermain sangat menyerang ya. Terlebih mereka menjadi tuan rumah. Dan di Bosnia juga kan walaupun menjadi peringkat 3 terbaik ya, tapi kan mereka bukan tim yang banyak kebobolan juga kan, sedikit bobolannya. Dan ini menjadi salah satu keunggulan Bosnia. Dan ini menjadi satu bukti juga untuk Amerika, apakah cuma lawan Swiss Kak yang kebobolan banyak? Banyak ya? 4. Yang lainnya enggak ya? Iya, ini apa namanya? Lawan
Nah ini lawan ini cuma satu-satu Kanada, ya lumayan lah lawan Kanada. Tapi yang paling parah memang lawan Swiss. Swiss, Swissnya Iya. Granit Xhaka. Iya benar. Ketajaman Amerika terlebih kan kedua negara tuan rumah Kanada dan Meksiko sudah melaju ke babak 16 besar. 16 besar. Ini apakah Amerika bakal cukup berhenti sampai di sini atau bakal malah melaju? lebih bagus ya? Tapi kalau dari permainannya memang Amerika dan Meksiko cukup bagus ya. Bahkan Iya, benar. Amerika lebih karena Amerika lebih terstruktur bermainnya daripada Meksiko. Kalau Meksiko kan bermain lebih sporadis kan. Kalau Amerika di bawah asuhan Pochettino yang mempunyai pengalaman yang lumayan luas di Eropa, ini membantu Amerika untuk bermain lebih berteknis ya, bukan lagi sporadis, bukan lagi mengandalkan skill individu orang, tapi memanfaatkan permainan seluruh timnya. Dan ini menjadi bukti apakah Amerika bisa melaju hingga jauh, Mel. Terlebih di babak 16 besar, kalau tidak salah di bagian atas, Mel ya, lupa saya. Bentar ya, Di babak 16 besarnya. Nah ini. Nah 16 besarnya Amerika bakal bertemu Belgia atau Senegal tadi berarti Iya benar. Itu juga. Kalau di antara mereka lah ya kalau menang. Berarti saya pikir dengan bagan seperti ini Amerika bakal bisa melaju hingga perempat final sih Mel. Tinggal lawan mereka di babak perempat final apakah Spanyol ya kalau di 16 besar kan Belgia atau Senegal ya. Senegal. Saya pikir dua-duanya masih bisa diladeni oleh Amerika. Benar. Dan tinggal saat di babak 8 besar ini ada Portugal dan Spanyol kan. Benar, kalau Portugal menang. Kalau Portugal, soalnya Kroasia juga bukan tim muda kan. Iya, tapi kayaknya Kroasia juga agak sama lah kayak Portugal. Ya karena memang mainnya agak iki kalau kata orang Palembang. Tapi kan memang sudah menurun. Benar, jauh ya kayak. Iya, karena 2 periode sebelumnya Kroasia kan sampai ke final dan turun ke posisi 3. Dan ini mungkin akan turun lagi kan seperti itu. Iya, benar, setuju. Dan kita balik ke Amerika, saya pikir dengan bagan yang ada Amerika bisa melaju hingga ke minimal di babak perempat final sih Mel. Kayaknya iya itu Amerika. Karena mainnya cukup bagus. Benar. Bagus mainnya Mel. Dan memang gol-golnya pun banyak. Iya, terus bukan lagi jatuh dari langit ya, memang terus proses kan. Memang proses, makanya itu kayak yang lucunya lagi yang lain kalah lawan Paraguay malah kalah lawan Amerika kan itu yang mungkin itu kan paling pertama kali ya salah ya. Paling pertama. Nah mungkin setelah itu pelatih Paraguay langsung pasang ini mengubah sistem bermain low block ya. Low block langsung. Itu memang parah kayak kalau main low block itu ngelawannya. Ya, itu gimana Kak? Wajar Vincenzo Montella sempat frustasi kan ya pertandingan melawan Turki yang mereka kalah 1-0 kan. Saat di Jerman juga saya lihat pertandingan yang terakhir itu juga sampai 6 pemain di belakang itu kan, sampai pemain-pemain Jerman juga frustasi kan. Mereka mencoba mengakhiri pertandingan tanpa adu penalti tapi mereka gagal karena bahkan kalah mental karena suruh nendang penalti aja kabarnya. Iya, saling tonjok-tonjok itu. Ya benar setuju. Nah, kalau Bosnia bakalan low block kah? Enggak, Kak. Kalau Bosnia kan memang stabil ya. Tidak terlalu bermain low block. Tapi memang bermain seperti apa adanya tim Eropa yang taktis ya. Tapi memang bukan tim yang full attack menyerang juga tidak seperti itu. Mereka lebih bermain sistem yang dari belakang ke depan hampir sama-sama sih Mel, bukan mengandalkan 1-2 pemain seperti itu Mel. Ya 4-4-2 Kak dianya. 4-4-2 kan itu mengandalkan formasi yang sistematik ya, bukan yang lebih mengandalkan seperti Paraguay yang menggunakan 3 back ditambah 2 wing back menjadi 5 back. Belum lagi saat melawan Jerman bahkan ada 1 gelandang yang turun menjadi 6 orang di belakang, itu kan low block sekali kan. Nah, tapi kalau Bosnia Herzegovina tidak seperti itu Mel. Oke. Nah, kalau untuk gimana kalau untuk Amerika seperti kita ketahui bahwa mereka memain cukup menyerang sangat menyerang, terbuka, dan ini tentu akan menjadi pertandingan yang menarik walaupun saya prediksi Bosnia akan tertekan oleh
Amerika, tapi bukan berarti Bosnia bermain dengan sistem Parker Bus ya. Iya. Bahkan sesekali bakal melakukan serangan-serangan balik sih, Mel. Serangan-serangan cepat seperti itu, Mel. Oke, ini setuju Kak dengan 11 pertama ini. Kalau lihat ini 11 pertama, kelihatan enggak? Ya itu kan tidak ada polisi ya? Iya. Des itu kan biasanya ditaruh di Oh iya, ada kiri. polisi ya. Itu polisi Harusnya bisa, polisi ada itu. bisa di situ. Ya selainnya yang lainnya sudah cukup bagus. Sudah sih. bagus ya. Nah, sementara untuk Bosnia mungkin bisa jadi seperti itu atau Edin Dzeko yang ditaruh di depan sih, Mel. Oh iya benar, Edin Dzeko harusnya oke. Nah untuk prediksi kakak sendiri pertandingan ini saya rasa kalau saya ya Lebih dari 1 gol ya? bener bisa jadi 4 lah 4-0 ya bisa saja terjadi ya kayak bisa kayak yang saya ragu-ragu Di babak 32 besar ini belum ada banjir gol ya, baru Belum ada, benar. Prancis ya yang Baru Prancis. 3-0. 3-0. Nah, tapi kalau menurut saya sih di bawah itu sih Mel 2-0 cukup. Tapi untuk- Prancis ini selalu 3 golnya kak. Iya serem Prancis. Iya benar. Serem. Nah kalau saya lihat sih ya bisa jadi lebih dari itu atau ya kayak kan kita nggak tahu ya saya kayak kemarin agak ragu juga Paraguay itu saya antara jawab Paraguay atau Jerman Paraguay bakal menang karena ngelihat permainan mereka tuh kalau kayak low block kayak itu apakah itu ada seni bermainnya juga gak? Seni Iya kan, bermain bola juga. Mourinho menjadi juara Piala Eropa bersama Inter Milan kan low block sekali dan melakukan sistem serangan balik. Dan itu juga seni kan. Oh iya. Seni bertahan. Seni bertahan ya. Oh, Memang oke. ada orang yang tidak setuju bermain dengan cara bertahan, tapi kan itu kan tetap lagi hasil akhir menentukan Iya benar. segalanya. Mau dia main bagus kah atau Apalagi ini turnamen Mel Benar. yang hanya 1 kali pertandingan Benar. yang kalau kalah mereka gugur. Benar, iya. Itu memanfaatkan segala macam cara untuk mereka mengalih kemenangan. Oke, baiklah Tribuners. Cukup seru ya kita hari ini. Bisa saya simpulkan juga kalau Amerika bakalan unggul ini. Kalau ya guys setuju ya. Amerika bakalan unggul dengan bukan berarti mengecilkan Bosnia ya, Iya, tapi melihat melihat statistiknya juga, statistik melihat juga. pertandingan Amerika yang di fase grup memang powerful ya. Memang setiap gol-golnya banyak juga walaupun ya itu kalah juga karena dia pakai Pelapis dan itu Pelapis juga itu. kalah menit ke 90 plus kan kebobolan bener. terakhir. Itu pun juga bisa dilihat berarti pelapis keduanya tidak lebih bagus dari tim utamanya. Tidak ya? lebih buruk dari Tidak lebih buruk dari tim utamanya. tim utamanya. Nah, kalau untuk Senegal sendiri dan Belgia kalau saya ya Senegal bakal ada perlawanan sengit juga karena ngelihat semangat mereka waktu lawan Norwegia itu nggak mau ketinggalan. Padahal sudah ketinggalan jauh tapi mereka bisa membalas dengan cepat gol-golnya itu ya. Nah, baiklah Tribuners kayaknya cukup ya kayak dari kita berdua. Saya prediksi juga Senegal bakal menang tipis lah ya, seperti kata Kak Teguh juga tadi bilang juga ya. Berarti Senegal dan Amerika ya? Bakal Senegal bertemu dan ya? Amerika. Kalau kata Kami. saya, kalau kata kami berdua ya, Tribuners boleh saja, boleh di komen dan kita bertemu di hari berikutnya. Ada prediksi berikutnya, tentu saja banyak yang belum kita bahas ya negara selain itu belum ada Argentina juga, Portugal dan lain-lainnya. Nah, baiklah Tribuners, terima kasih sudah membersamai kita berdua. Saya Melisa. Saya Teguh. Sampai jumpa.